Siap, siap. Cepat, siap. Ini. Iya deh. Awas, sobek loh kaki. Karatan ini. Wah, bekas karatan kena. Kumannya banyak sekali. Sama. SJ kan kita naik apa deh ini dan berjalan lancar ya. Semua bekerja sama semua pihak, baik dari jajaran Pemda, dari Polda dan jajaran serta Kodam dan jajaran. Sekaligus juga sikap kooperatif dari masyarakat setempat, ya, dari warga setempat. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dengan cara-cara membongkar sendiri maupun pindah dan lain-lain, sehingga hari ini alhamdulillah sampai dengan jam 4 saya kira hampir 90% sudah selesai ya. Kemudian tinggal ada beberapa bangunan yang memang fondasinya dan strukturnya cukup kuat, ini sedang dibersihkan lagi. Ya, hari ini saya kira tuntas, dan kalau belum ya besok masih ada waktu untuk segera untuk diselesaikan. Tapi yang jelas sampai dengan jam ini tidak ada penolakan yang signifikan dari warga-warga. Sekali lagi ini karena kerjasama semua pihak. Saya kira. Akan menjaga sampai kapan, Pak? Pengamanan di sini akan sampai kapan, Pak? Kita lihat situasi, tapi minimal 2 hari pasca hari ini. Jadi hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau nanti ternyata ada kegiatan intelijen, monitoring kita lakukan terus-menerus. Kalau nanti seandainya ada potensi kerawanan, kita akan lakukan perkuatan. Tapi kalau monitoring intelijen kita melihat bahwa situasinya landai, otomatis akan terjadi penarikan pasukan. Sampai saat ini sudah ada potensi terjadinya? Tidak ada. Pak Tito, kemarin semalam yang kebakaran itu adakah indikasi kesengajaan untuk bisa mengganggu proses penggusuran lahan? Kita positif thinking saja, bisa saja mungkin ada yang ya bakar-bakar karena mungkin malam dingin, mau hujan segala macam ya, sehingga terbakar juga nggak banyak saya kira, dan cepat sekali diselesaikan oleh petugas yang ada. Kita tentunya berharap mengimbau kepada warga masyarakat yang ada di sini, tadinya saya kira silakan di tempat yang baru, mereka akan betah. Kemudian kalau masih ada persoalan-persoalan yang lainnya bisa kita selesaikan dengan cara ketemu mungkin dengan Pak Wali Kota atau aparat-aparat yang ada di sini. Saya kira silakan saja. Kira-kira menurut Bapak perlu waktu berapa lama Pak untuk membereskan ini semua? Yang tahu ini teman-teman dari Pak Wali Kota yang sama. Pak, proses hukum untuk semua dugaan tindak pidana yang terjadi di sini seperti kita apa? tetap proses saja. Pak, untuk Dayang Aziz sendiri kenapa cuma dikasih pasal pencurian listrik, Pak? Ya itu yang paling kuat memang. Tapi ada kemungkinan pasal lain, Pak, seperti pemerasan, tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Apakah Ya kita lihat situasi nanti. Sampai hari ini saya kira Pak Aziz juga cukup kooperatif. Terkait kasus prostitusi itu gimana? Nanti kita lihat situasi. Sampai saat ini saya kira sekali lagi Pak Aziz sendiri cukup kooperatif ya, dengan kita. Dan terbukti hari ini kan kita melihat bahwa dalam kegiatan ini tidak ada resisten yang berarti. Mungkin ada pelaku lain, Pak? Tindak pidana lainnya? Ya kita lihatlah ya. Kalau seandainya kasusnya signifikan kita akan tangani. Tapi kalau seandainya
tidak terlalu signifikan, kita juga akan coba melalui restoratif justice yang bisa, artinya cara-cara di luar peradilan. Kalau harapan Pak Tito sendiri untuk menggunakan uang ini akan dibuat seperti apa? Keinginan Bapak? Saya tidak punya keinginan apa, saya ikut sama apa kata Pemda. Dari Pak Gubernur sudah menyampaikan akan menjadi ruang hijau, ya kita dari kepolisian dan teman-teman dari Kodam saya kira akan mendukung apapun kebijakan dari beliau. Karena Pemda pasti sudah punya cetak birunya. Selain menempatkan petugas Pak, apakah perlu nanti lokasi ini ditutup pakai pagar seng atau apa gitu ditutup? Tergantung nanti Pak Pemda, Pak Wali Kota, kalau memang akan melakukan itu ya silakan saja. Ya, silakan saja. Yang prinsip dari kami kepolisian dan teman-teman Kodam saya kira akan memonitor situasi ini pasca tertiban. Kalau ternyata ada kerawanan kita akan perkuat pasukan. Kalau ternyata tidak ada kerawanan kita akan tarik secara bertahap. Pak, selain di Kalijodo ada rencana juga Pak untuk bantuan pengamanan penertiban di wilayah lain? Sudah sempat ada beberapa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, tapi saya kira tidak perlu disampaikan saat ini. Ya, prinsip daripada kami dari jajaran kepolisian dan Bapak Pangdam juga sudah menyampaikan dalam rapat kebijakan-kebijakan Pak Gubernur sepanjang itu untuk kepentingan rakyat Jakarta dan membangun Jakarta kita pasti akan mendukung. Kira-kira gambaran Pak daerah mana lagi sih Pak? Saya nggak mau sampaikan sekarang ini karena saya tidak mau mendahului Pak Gubernur. Sudah ada Pak Wali Kota berarti Pak Gubernur tanyakan lebih tepat kepada Pak Gubernur nanti. apa betul Pak salah satu tempat itu Berlan Pak? Apa itu? Tempat yang akan ditertibkan Berlan. Saya nggak mau menyampaikan sekali lagi apa kebijakannya Pak Gubernur, kita ikut. Karena yang lebih berkompeten untuk melakukan penataan kota adalah Bapak Gubernur. Kita aparat lain mendukung. Pak Wali Kota mungkin? Cukup ya? Pak Wali Kota soal rencana Jakarta Utara ada berapa lagi operasi yang akan dilakukan gitu? Ya setelah ini diselesaikan dulu nih, kemudian kita rapikan, bersihkan, dan persiapan pematangan tanah untuk dibuat taman terbuka, ya, ruang terbuka hijau, dan taman interaktif di sini. Kemudian setelah ini kita masuk juga ke kawasan lain, antara yang kolong tol juga kita terbuka. Terkait warga yang menolak kemarin gimana Pak? Selesai, Pak. Sudah selesai. Kalau mereka mau menuntut ke jalur hukum silakan. Penyelesaian sendiri akhirnya seperti apa Pak? Ya sekarang yang jelas kan tidak ada orang manusia di lokasi yang terlibat. Kita bersyukur untuk itu. Nah kalau tuntutannya ganti rugi kita tidak ada kebijakan untuk ganti rugi. Kalau tsunami juga tidak ada. Nah seandainya masih kurang puas ya akan mengajukan ke gugatan hukum. Ya, jadi gunakan cara-cara hukum. Sepanjang gunakan cara-cara hukum no problem. Tapi menggunakan cara-cara anarkis, non hukum, non konstitusional pasti akan melakukan penindakan. Negara Jakarta Utara di mana lagi Pak? Di kolong tol. Kapan Pak rencana? Bukan lagi untuk suasana. Ini kita minta Pak Pangdam juga di sini ya. Sebentar, begini juga. Nanti tolong ditanyakan juga ke Pak Pangdam. Pak soal pemulung nih mungkin kan nanti juga akan banyak juga. Tunggu dulu. Pangdam mau merapat. Kami dari Panglima di Monas. Ya, silakan. Sore Pak Pangdam. Selamat sore. Katanya ada pertanyaan buat Pak Pangdam, Mbak. Ada pernah jawab semua. Bapak kan dulu mengajukan Berlan yang akan dibongkar Pak, itu bagaimana Pak? Siapa yang ngajukan Berlan? Bapak pas pertemuan di Polda kemarin Berapa? bersama dengan Pak Gubernur kan mengajukan Berlan yang akan dibongkar. Ya, kita tadi saya sampaikan apa kata Pak Gubernur. Karena beliau tahu tata kota kan, beliau yang punya grand desainnya. Apa beliau punya program yang mana sepanjang untuk kebaikan Jakarta. Kami dari kepolisian dan Bapak Pangdam juga waktu rapat prinsip kita akan mendukung sepanjang untuk kebaikan Jakarta. Pak Pangdam, tadi salah satu anggota komisioner Komnas HAM menyesalkan TNI ikut terlibat dalam aksi penertiban di Kalijodo ini. Tanggapan apa dari Pak Pangdam? Silakan aja kalau ada keberatan. Tapi Bapak merasa ini sudah sesuai prosedur itu Pak? Ya sudah dong, kalau nggak saya digantung dong di sini. Jadi gini teman-teman, ini tempat ini dulu, saya dari Letnan di sini, beliau juga lama di sini. Di sini selain ada preman, prostitusi dulu, ya kita jujur saja, ada oknum-oknum juga, oknum polisi, ada oknum TNI juga ada dulu ya. Nah makanya penertiban ini
melibatkan juga polisi dan TNI. Karena kalau polisi saja nanti ada oknum TNI kita nggak bisa bertindak. Sebaliknya juga teman-teman Satpol PP kalau ada oknum polisi di sini itu nggak bertindak. Nah jadi kepentingan dari polisi dan TNI di sini selain menegakkan hukum, Bapak Pangdam juga mengirim terutama dari jajaran POM-nya. Jadi kalau ada oknum-oknum ya otomatis nggak berani kira-kira gitulah. Oknum-oknum itu ada berdasarkan buktinya apa aja tuh Pak? Apa itu? Oknum-oknum yang tadi Bapak sebut itu ada bukti-buktinya. Nggak usah bukti-bukti lah. Sampai sekarang semua juga udah tahu. Loh. Sampai sekarang masih ada nggak Pak kalau oknum? Nggak ada, buktinya aman semua. Aman semua. Mereka akan ditindak nggak oknum-oknum ini? Apa itu? Akan Bapak tindak nggak? Kita juga nggak tahu yang mana. Ya, yang jelas prinsipnya tujuannya penertiban. Penertiban ada Pak Pangdam, ada dari Polda. Kita udah lihat sendiri hasilnya. Nggak ada baik dari preman, oknum nyingkir semua. Ya. Kalau nggak ada Pak Pangdam, belum tentu mungkin semulus ini. Gitu. Jadi penegasan sekali lagi soal komentar Komisioner Komnas HAM tidak dipermasalahkan ya Pak ya? Pak, kenapa harus dipermasalahkan? Terima kasih ini, sekali lagi penjelasan. Yang kami lakukan ini sesuai prosedur. Untuk mengatasi ini kan selama ini kita tahu sendiri keadaan di sini, kan? Bapak Kapolda untuk mengatasi ini perlu antisipasi yang banyak. Kemudian mengajukan kekuatan kepada saya, wilayah sebesar ini bekerja dengan aman harus membutuhkan juga aparat dari TNI. Kemudian Pak Kapolda meminta kepada saya. Terus kalau saya berikan salah? Kan tidak, kita sama-sama hidup di Jakarta kok. Itu baru secara hidup saja. Kalau aturan kesempatan pertama saya harus dukung dong permintaan Polda gitu. Betul. Jadi kalau ada 1-2 orang mempermasalahkan seperti itu, ya kita pertanyakan juga. Kenapa selama ini kejadian-kejadian yang negatif di sini tidak menjadi masalah begitu loh. Ya Mas. Jadi kalau prosedur yang jelas sekarang terima kasih kepada rekan-rekan semua ya kan. Rasanya nggak ada korban, nggak ada apa-apa tuh di sini, tertib, aman, lancar, betul. Ini yang bertanggung jawab soal keamanan sebenarnya adalah Bapak Wali Kota ini. Coba tanya ke sini yang paling banyak, ya kan? Betul Pak? Ya. Iya. Ada Bapak kita tekankan nggak ada. Persuasif sekali. Bapak ada minta ke saya? Nggak ada. Pak satu lagi Pak, di Jakarta Timur tuh kan ada juga lokasi. Siapa lagi?